Di awal film, kita mendapati Andy Dufresne sedang menjalani sebuah persidangan atas kasus terduga pembunuhan terhadap istrinya beserta pria yang telah berselingkuh dengan istrinya tersebut. Andy sendiri adalah wakil direktur bank Portland. Ia diduga telah membunuh 2 orang sekaligus pada malam di mana ia mendapati istrinya dan selingkuhannya sedang beradu nasib. Pada persidangan ini, tidak ada bukti yang kuat yang dapat membuatnya dipenjara. Tapi di sini karena hakim punya kuasa tertinggi untuk pengambilan keputusan, akhirnya Andy Dufresne pun divonis dan akan dipenjara 2 kali seumur hidupnya pada tahun 1949. Di bagian lain, Andy Dufresne pun terlihat di bawah kepenjara Shawshank. Terlihat di sana ada sekelompok napi yang bertaruh untuk mendapatkan masing-masing sebatang rokok dari napi yang lainnya jika berhasil menebak siapakah yang paling pertama menangis saat malam pertama di antara para napi yang baru datang tersebut. Singkat cerita, salah satu napi senior memilih Andy. Ia adalah Red. Red sudah 40 tahun di penjara ini dan sudah ratusan kali mengajukan permohonan dalam program pembebasan atas perilaku baik di penjara. Namun permohonannya selalu ditolak. Di kalangan napi ia dikenal sebagai penyalur barang selundupan. Semua barang seperti rokok, ganja dan lain-lain bisa diselundupkannya ke dalam penjara. Alur cerita berganti saat di mana Norton, si kepala penjara, memperkenalkan dirinya beserta bawahannya yaitu Hadley, si kapten penjara. Norton mengumumkan peraturan di dalam penjara. Nah, karena sangat aktif di gereja, ia membuat peraturan. Yang pertama dilarang bersumpah atas nama Tuhan, yang kedua adalah kedisiplinan. Setelah itu, terlihat Andy sedang dimandikan dan diberi obat anti kutu, begitu juga dengan para napi lainnya. Saat malam pertama setelah lampu dimatikan, terlihat si pria yang gendut ini menangis dan akhirnya semua napi di dalam penjara menyorakinya. Akibatnya, Hadley, si kapten penjara, datang karena mendengar keributan tersebut dan berusaha menenangkan si pria gendut itu. Tapi karena juga tidak mau diam, akhirnya ia digebukin sampai tidak sadarkan diri. Keesokan harinya terlihat semua napi sedang sarapan pagi. Saat itu, Red dan teman-temannya membagi rokok kepada seorang napi yang memenangkan taruhan. Tapi di sini terungkap fakta bahwa si pria gendut itu telah mati dan tidak sadarkan diri semenjak kepalanya dipukuli semalaman. Mendengar hal itu, Andy bertanya kepada mereka siapakah nama pria itu. Dan si pemenang taruhan itu pun menjawab, "Apa pedulimu? Ia sudah mati." Beralih pada saat Andy mandi, Andy dihampiri oleh si pria homo dan mengajaknya untuk berteman. Tapi di sini Andy terlihat langsung pergi. Di lapangan, Andy terlihat menghampiri Red. Ia memesan kepada Red sebuah palu berukuran kecil. Di sini mereka terlihat sangat akrab dan entah kenapa Red suka dengan sikap Andy. Selanjutnya diperlihatkan Red berhasil menyelundupkan palu pesanan Andy. Saat sampai di selnya, Red memberikan palu itu kepada Andy melalui si Brooke yang bertugas di perpustakaan yang pada saat itu sedang membagikan buku bacaan kepada napi-napi. Selanjutnya Andy yang bertugas di bagian cuci pakaian terlihat disuruh untuk mengambil deterjen di gudang. Tapi sampai di sana, ia kedatangan si pria homo dan disodomi. Beralih lagi pada cerita di mana Norton mengumumkan ada pekerjaan di gedung bagian luar penjara. Terlihat Red membisikkan nama Andy pada petugas yang sering ia sogok dan nama Andy pun keluar di daftar. Saat sudah mulai bekerja, Andy mendengar Hadley membicarakan pajak yang harus ia bayar atas kepemilikan uang miliknya sebesar $35.000. Saat itu ia menghampiri untuk menawarkan jasanya agar Hadley dapat menghindari pajak. Namun ia mendapat penolakan dan hendak dijatuhkan dari lantai atas gedung. Tapi setelah ia mengatakan bahwa sepeser pun tidak akan ada yang Hadley harus bayarkan ke kantor pajak, Hadley pun langsung melepaskannya. Setelah itu, untuk berterima kasih,
Hadley memberikan bir kepada teman-teman Andy, dan Andy terlihat sangat bahagia. Pada malam hari, Andy terlihat untuk pertama kalinya menggunakan palu yang ia pesan pada Red. Ia mengukir namanya sendiri di dinding kamar selnya dan terinspirasi untuk melakukan sesuatu hal. Esokan harinya, ia pun memesan kepada Red sebuah poster yang sangat besar. Red mengatakan bahwa mungkin seminggu lagi pesanan itu baru bisa tiba. Akhirnya Andy pun keluar dari ruangan itu. Dan terlihat lagi ia kembali diperkosa oleh pria homo ini. Nah, karena si Andy sudah dekat dengan kapten penjara yaitu Hadley, maka si pria homo ini dibuat lumpuh oleh Hadley dan dikirim ke rumah sakit untuk selama-lamanya. Andy pun sudah bebas dari pria-pria homo di penjara. Singkat cerita, poster yang dipesan Andy sudah sampai dan Red memberikan itu secara gratis kepada Andy. Kejadian berikutnya adalah saat Norton, kepala penjara, menggeledah ruangan sel Andy. Ia hanya ingin menilai Andy. Ia senang mendapati Andy sedang membaca Alkitab dan memperbolehkan selundupan poster itu dipajang oleh si Andy. Tidak lama setelah itu, Andy dipanggil oleh Norton untuk menjadi perencana keuangan penjara untuk menghindari pajak. Di sini beberapa kali terlihat Norton melakukan pencucian uang yang didapatkan dari hasil ilegal dan Andy melihat kesempatan itu untuk melarikan diri. Tapi bagaimana? Lanjut dululah. Berlanjut, kita mendapati Red sedang mengajukan kembali pembebasan bersyarat bagi mereka yang berkelakuan baik. Tapi di sini ia masih saja ditolak untuk kesekian kalinya. Selain menjadi perencana keuangan di penjara untuk menghindari pajak, Andy juga bertugas di perpustakaan pada tahun 1965. Pada saat yang bersamaan, seorang napi yang bernama Tommy Williams datang untuk menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Terlihat saat itu Tommy bercerita kepada Andy dan kelompok Red. Entah ada angin apa, Tommy yang tahu bahwa Andy adalah orang yang pintar segera mendatanginya di perpustakaan. Saat itu Tommy meminta kepada Andy untuk diikutkan dalam program ujian yang setara dengan SMA. Tapi di sini ia mengatakan kalau dia tidak bisa membaca. Melihat kemauan Tommy yang saat itu masih sangat muda, Andy pun mengajarinya untuk membaca sebelum ikut ujian. Singkat cerita, pada tahun 1966, Tommy ikut ujian kelulusan. Saat waktu telah habis, Tommy stres karena menurutnya ia tidak lulus. Tetapi di sini Andy terlihat mengambil kertas Tommy dan tetap mengirimkan kepada pihak penyelenggara. Berikutnya terlihat Red dan Tommy sedang berbicara. Saat itu Tommy mengatakan kalau dia tidak enak kepada Andy karena hasilnya tidak memuaskan. Kemudian Red mengatakan, Andy sangat bangga kepadamu. Tommy pun bertanya, sebenarnya kenapa Andy bisa masuk penjara? Kata Red, karena kasus pembunuhan yang dilakukan direktur bank terhadap istrinya dan selingkuhannya. Di sini Tommy pun terlihat seperti mengetahui sesuatu. Singkatnya, Red dan Andy pun terlihat sedang mendengarkan Tommy yang lagi menjelaskan sesuatu. Tommy mengatakan sewaktu ia di penjara dulu, ia satu sel dengan seorang yang mengaku sudah ratusan kali melakukan kejahatan. Kata pria itu, pembunuhan yang paling berkesan buatnya adalah saat membunuh seorang pemain golf yang kaya raya dengan selingkuhannya. Dan wanita itu adalah istri dari direktur salah satu bank. Dan lucunya suaminya itu yang dipenjara. Nah, mendengar itu, Andy langsung pergi menghadap kepada kepala penjara. Ia ingin agar kasusnya dibuka kembali untuk sidang ulang. Tapi di sini kepala penjara tidak mengindahkan permintaannya, sehingga membuat Andy mengatakan kalau ia bebas, ia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang pencucian uang yang ada di penjara. Nah, mendengar itu, kepala penjara murka dan mengurung Andy selama sebulan di sel pengasingan yang gelap. Selanjutnya kita mendapati Red dan kawan-kawan sedang menemani Tommy mengambil hasil ujiannya. Mereka pun menggoda Tommy
yang penasaran dengan hasil ujiannya. Saat itu, Red membukanya dan ternyata Andi lolos ujian nasional yang setara dengan SMA. Kemudian terlihat petugas memberitahu Andi di sel pengasingan bahwa Tommy telah lulus ujian dengan nilai rata-rata C+. Andi yang mendengar itu tersenyum. Saat malam tiba, Norton terlihat memanggil Tommy karena ingin mengetesnya. Ia mengatakan kalau ada masalah yang telah menghantuinya. Kemudian ia bertanya kepada Tommy, apakah kau ingin bersaksi di pengadilan untuk Andi? Tommy menjawab, iya, saya akan bersaksi sebenarnya tentang apa yang terjadi. Nah, karena si Tommy ini tidak peka dengan maksud Norton, ia akhirnya dieksekusi mati. Di bagian lain terlihat Norton menghampiri Andi. Ia mengatakan kepada Andi bahwa Tommy telah tewas ditembak saat berusaha kabur. Norton juga mengancam Andi bahwa kalau dia tidak melakukan tugasnya seperti kemarin, yaitu melakukan pencucian uang, maka Norton akan mengirimnya kepada napi-napi homo dan akan membuat hidupnya sangat sengsara di penjara. Akhirnya Andi pun terlihat memilih keluar dari sel pengasingan dan melakukan tugasnya kembali. Di sini Andi terlihat sedang berbicara kepada Red. Andi mengatakan kalau dirinya itu tidak bersalah. Ia juga mengatakan kepada Red bahwa setelah ia keluar dari penjara, ia akan ke Zihuatanejo, pulau kecil di Meksiko. Mendengar hal itu, Red mengatakan, kau tak perlu melakukan hal itu Andi, impian itu hanya sia-sia. Andi pun mengatakan, iya, faktanya aku ada di sini, tapi Meksiko itu jauh di sana. Ia pun melanjutkan, Red, berjanjilah, jika sudah keluar di penjara nanti, kau akan ke suatu tempat bernama Boxton untuk mengambil sesuatu. Di bagian ini, Andi terlihat sedang membuat cek pencucian uang si kepala penjara dan pencatatannya. Ia juga terlihat disuruh untuk menyemer sepatu milik Norton. Setelah itu, Andi pun kembali ke ruangan selnya dan lampu pun dimatikan oleh petugas penjara. Saat pagi hari, napi terlihat sedang dicek oleh petugas penjara. Di sini Andy Dufresne terlihat tidak keluar dari selnya dan salah satu petugas pun pergi mengeceknya. Tapi petugas itu terkejut heran karena Andy tidak ada di dalam selnya. Tidak lama setelah itu, kepala penjara Norton pun datang untuk mengeceknya langsung. Ia sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk berkeliling mencari Andy. Ia pun memanggil Red untuk diinterogasi di sel Andy. Di sini Norton menanyai Red sambil melemparkan batu kecil milik Andy. Hingga saat ia melemparkan batu ke arah poster, ia sangat terkejut. Poster tersebut lubang ditembus batu. Ia pun langsung memasukkan tangannya dan tembus. Seketika itu juga mereka yang ada di situ terheran-heran melihat terowongan yang digali oleh Andy. Dijelaskan di sini, awalnya saat Andy menuliskan namanya di dinding, ternyata dinding itu sudah agak rapuh. Makanya ia memesan poster pada Red dengan maksud menutupi lubang galian yang ia buat itu. Nah, selama di penjara ternyata sedikit demi sedikit Andy membuang material galian itu di lapangan. Saat malam sebelum ia kabur, Andy juga terlihat menukar semua cek pencucian uang milik Norton. Dan saat malam terakhir, kita diperlihatkan cara Andy melarikan diri dari penjara. Ia merangkak keluar melalui galian itu dan memecahkan pipa saluran pembuangan untuk merangkak sejauh setengah mil. Di saat-saat inilah Andy Dufresne berhasil kabur dari penjara. Nah, saat paginya terungkap Andy Dufresne telah mengunjungi belasan bank untuk mencairkan pencucian uang milik Norton. Ia berhasil membawa kabur uang sebesar $370 di masa itu. Dan tidak lupa mengekspos semua rahasia Norton dan Hadley ke portal berita Portland. Akhirnya Hadley dan Norton pun ditangkap karenanya. Tapi di sini Norton yang merasa malu jika harus dipenjara melakukan aksi bunuh diri. Setelah semuanya kembali normal, Red kembali mengajukan dirinya untuk ikut program pembebasan bersyarat untuk perilaku baik selama di penjara.
Ketika itu ia hanya pasrah dan menjawab seadanya saja. Tapi di sini petugas yang baru saja bertugas itu terlihat menyetujui permohonan Red. Red pun keluar dari penjara Shawshank dan mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah toko. Tapi di sini dia tidak bertahan lama dan akhirnya segera pergi ke tempat yang pernah dikatakan Andy padanya. Saat itu dia menemukan sebuah amplop yang berisi surat dengan uang. Di surat itu Red diarahkan untuk pergi ke Meksiko, tempat Andy berada, yaitu di pulau Zihuatanejo. Tanpa pikir panjang, Red pun langsung berangkat ke tempat yang dimaksudkan Andy. Dan beberapa saat kemudian terlihat akhirnya Red pun bertemu dengan Andy Dufresne yang sedang membersihkan kapal miliknya. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Cicino Film ini. Oke? Bye-bye.